Kira-kira ada yang tahu nggak kita mau review rumah apa nih? Ini rumah baru pertama kali ada karena 2 kamar tidur di lantai 1, bahkan kamar utamanya juga adanya di lantai 1. Rumah ini berada di posisi Jalan Boulevardnya Gading Serpong yang sekarang udah rame banget sama makanan teman-teman ya. Karena semua restoran legendaris yang ada di Jakarta boleh dibilang udah pada buka di Gading Serpong. Makanya ruko jualan habis melulu teman-teman ya. Ini adalah rumah contoh yang ada di Menteng Village. Tapi ini tipenya namanya Grand Menteng teman-teman. Luas tanah 300, bangunan 328 meter persegi. Untuk area carportnya karena lebar 12, teman-teman sudah bisa parkir 2 mobil besar, sepeda motor, sepeda anak-anak, plus lagi beremnya di depan ini panjang banget teman-teman. Kalau mobil kecil bahkan bisa 3 mobil teman-teman ya. Jadi di sini nih, ini memang sudah bawaan teman-teman. Jadi di sini bisa parkir ya. Jadi teman-teman nanti bakalan bisa 1, 2, 3, 4, 5 mobil. So buat teman-teman yang suka koleksi mobil, gak usah khawatir berantem lagi sama tetangga. Walaupun rumahnya memang hadap-hadapan. Sayangnya hanya 2 unit lagi teman-teman ya. Kok bisa deh rumah contoh baru jadi? Nah itu dia. Jadi rumah contoh pada saat dibangun itu animonya sudah banyak banget. Sehingga memang udah jualan. Dan kalau kita kesini sebelah lagi proyek teman-teman ya. Belakang juga lagi ada proyek. So benar-benar limited, harus cepat. Ini sudah ada 1 pintu menuju ke area servis. Tapi aku pengen tunjukin teman-teman dari pintu utama pastinya. Yuk. Pastinya udah pakai double door teman-teman ya. Terus udah dikasih smart door lock with camera. Jadi bener-bener terang sekali siapa yang datang. Masuk langsung ketemu dengan ruang tamu yang ukurannya besar banget. Kalau menurut aku ini rumah bisa 2 generasi. Kenapa? Bukan 2 generasi, 3 ya teman-teman ya. Ada orang tua, ada pasangan yang sudah menikah, ada anak teman-teman. Ini muat untuk tinggal di dalam rumah ini. Dan menurut aku memang ramah sekali untuk kita supaya nggak pindah-pindah. Nah lantainya sudah dikasih lantai granit ukuran besar 120 x 120. Biasanya teman-teman mungkin nonton video aku paling sampai 100 kan. Nah ini 120. Di sini sudah ada meja makan. Meja makannya muat untuk 8 orang, bayangin teman-teman. Dan sudah ada area khusus untuk dapur kering. Well nanti teman-teman bakalan dapetin kosongan aja ya. Apalagi area servis sudah kepisah. Tadi ada 1 pintu yang bisa kalian akses dari pintu samping depan rumah. Ini mengarah ke area dapur basah, plus di belakang masih ada gudang teman-teman. Untuk kamar tidur, kamar mandi ART, dan area laundry adanya di atas. Jadi bener-bener menurut aku fungsional sekali buat kita keluarga yang memang beli rumah pengennya tuh nyaman, gak perlu renov terlalu banyak. Lalu di tengah-tengah ini sudah dikasih taman bukaan ya. Jadi di sini ini pintu bisa dibuka semua. Ada 4 pintu teman-teman ya, dimana kalian bisa nikmatin sinar matahari sama pencahayaan alami ya, sirkulasi udara keluar masuk lewat sini. Karena tamannya ada di tengah-tengah, nanti di kamar tidur utama itu juga berasanya terang banget. Oke, ini apa nih? Ini ruang keluarga pastinya, teman-teman bisa lihat ya, ini sofanya tuh gendut banget. Lebar banget teman-teman maksud aku. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman pengen yang bisa reclining, pastinya muat banget ya. Di sini sofanya bisa muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang teman-teman ya buat duduk-duduk. Terus di sini udah ada tempat buat coffee table-nya juga. Teman-teman bisa lihat ini round gede banget teman-teman ya. Di atas aku ini sudah ada drop ceiling ya. Teman-teman nanti bisa dekor sesuai dengan interiornya, gaya interiornya teman-teman sendiri. Plus ini kamar pertama, bukan yang utama teman-teman ya. Lantai sudah dikasih lantai laminated seperti ini. Nah ukuran kamarnya kita bisa lihat besar. Ini ranjang 180, kanan kiri masih ada nakas. Kalau teman-teman taruh ranjang 200 pun masih muat sekali ya kan. Terus di sini bisa untuk rak TV. Di sana meja untuk meja rias atau meja belajar. Plus juga ada lemari pakaian teman-teman ya. Lemari pakaiannya itu bisa 4 pintu lemari. Lalu amazingnya ada kamar mandi di dalam. Kita lihat yuk. Nah ini dia teman-teman ya, kamar mandinya vibes-nya
Ini pakai granit 60-60, warnanya krem kayak gini. Lalu ini mejanya nanti udah dikasih dengan saniternya semua dari Kohler teman-teman beserta klosetnya. Dan juga lantainya pakai granit kasar 60-60, warnanya grey. Lalu untuk area showernya kalian sudah dapetin double shower dari Kohler juga. Plus ini include teman-teman ya, jadi kayak mozaik terus warnanya kebiru-biruan. Pokoknya cocok banget buat area kamar mandi ya kan. Oke, sekarang aku pengen tunjukin sebelum kita ke kamar utama ada satu powder room di sebelah kita. Yuk. Nih teman-teman, persis di sebelah dari kamar tidur pertama tadi ya. Boleh dibilang tuh kamar tidur tamu kali ya, tapi kok gede banget ya, aku juga ragu-ragu. Mendingan jadi kamar anak nggak sih, kamar main. Oke, ini sama. Teman-teman dapetin wastafelnya dari Kohler ya. Ini nanti mejanya sudah termasuk, yang belum hanya lemari ini aja. Plus sudah ada klosetnya. Finishingnya semua HT 60-60. Dan nih, ini permainan interior di bawah tangga. Ini cukup dalam teman-teman ya. Kalian bisa tambahin satu area khusus untuk gudang. Dan juga ini lagi-lagi interior. Nanti bakalan kosongan aja. Teman-teman tinggal tutup seperti ini, bisa jadi shoe rack ataupun ruang penyimpanan lagi. Yuk, sekarang kita lewatin koridor. Nih, lihat ya, mataharinya dari sini masuk ke area ruang keluarga, masuk ke kamar utama juga masuk. Yuk, aku tunjukin kamar tidur utamanya. Pintunya, nih perhatiin dulu ya, ini lebar banget, beda sama pintu biasanya, betul ya. Lalu di sisi sebelah sini sebetulnya ini area kosong teman-teman ya, karena lemari ini nanti exclude. Tapi buat aku, kalian bisa gunain sesuai dengan fungsinya. Contoh, misalnya teman-teman mau bikin meja pantry kecil, terus kasih misalnya dispenser minum. Atau misalnya teman-teman lebih penting sepatu, misalnya banyak koleksinya, bisa di sebelah sini. Oke, lanjut lagi, masuk. Ini sebetulnya area kamar mandi, tapi sebelum kita ke sana teman-teman ya, aku pengen tunjukin dulu kamar utamanya supaya kelihatan kok besar sekali gitu ya. Nah, ini ukurannya 60 meter persegi. Bayangin ya, gede banget. 12 meter dikali lebarnya 5 meter. So, nggak heran kalau teman-teman bisa taruh ranjang sini 200 kali 200 ya. Terus kanan kiri bisa nakas. Dan beberapa orang tua pengennya itu ranjangnya sendiri-sendiri. Kenapa? Supaya lega aja. Kalau ada yang bangun, kita kagak kebangun. Gitu kan ya alasannya. Nah, bisa taruh ranjang 180, 182 teman-teman ya. So, kalau dibilang ini kamar utama yang grand banget, aku setuju sekali. Bahkan di sini teman-teman masih bisa taruh sofa buat duduk-duduk. Kalau misalnya orang tua kita sudah ada bantuan medis teman-teman, misalnya di sini bisa kursi pijit gitu ya, atau apapun itu. Menurut aku kalian bisa sesuaikan layoutnya dengan kebutuhan. Yang penting ini ngeplong ya. Terus di belakang sini, nah ini kenapa ditutup, karena di belakang tuh lagi ada pembangunan supaya nggak kotor. Di sini ada jendelanya teman-teman, nih. Jadi nggak mentok sama tembok. So, kalau teman-teman mau buka, ini masih ada sirkulasi udaranya, gitu ya. Oke, tadi sofa, ini TV-nya teman-teman. Lanjut lagi, yang pasti punya bukaan untuk view ke taman. Mau dibikin pool, bisa. Karena tadi mungkin ada sekitar lebarnya 10 meter teman-teman ya, lebarnya. Terus kesininya masih ada sekitar 5 meter. Jadi dibuang aja kanan kiri, mungkin sekitar 4 meter lebar swimming pool kalian. Yuk, ini adalah area walk-in closet teman-teman ya. Jadi walk-in closet ini menurut aku fungsional sekali, besar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Bisa 5 pintu lemari dan ini tinggi banget teman-teman. Ini kalau mau naik mesti pakai tangga udah pasti ya. Lantainya pakai lantai parkit, lantai laminated floor. Aduh, ya laminated floor seperti ini. Lalu ini ada dressing table yang kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Plus lagi kita lihat kamar mandinya. Dia kebuka sendiri, kagak ketangkep kamera ya teman-teman ya. Ini otomatis, untung saya kagak teriak, kaget ya. Oke, ini otomatis klosetnya sudah ada remote-remotenya kayak di Jepang teman-teman. Terus ini, nah kita lihat ya apa yang include. Jangan lihat semuanya tapi nggak include ternyata ya. Oke, ini sudah termasuk, wastafel dari Kohler sudah termasuk, cermin persis kayak gini sudah termasuk, bathtub sudah
termasuk juga teman-teman standing alone seperti ini. Nanti finishingnya semua seperti ini persis ya, mozaiknya sama untuk dindingnya HT6060 plus sudah ada area shower. Nah perhatiin deh, ini area showernya besar ya, jadi kalau buat orang tua ada bantuan mungkin ya mau pakai kursi gitu ya, ini masih muat banget ya. Oke, di sini sudah ada shower juga, showernya besar teman-teman ya, double shower nih, sudah ada 2. So kalau misalnya teman-teman bingung kamar tidurnya sebesar ini mau dibagi misalnya karena ada nurse, misalnya ada perawat, bisa juga teman-teman, karena itu adalah salah satu kebutuhan klien aku. Yuk sekarang aku pengen tunjukin lantai 2-nya simple banget, ngeplong sekali, cuma ada 2 kamar tidur. Yuk. Teman-teman hampir lupa ya, di tangga itu sudah ada lampunya dan itu include teman-teman ya, jadi nggak usah masang-masang lagi. Oke, di sana itu sudah ada pintu bukaan untuk keluar. So teman-teman sebetulnya masih bisa jalan ke area belakang sana, tapi aku nggak ke sana karena ini lagi proyek teman-teman ya. Yuk sekarang kita lihat, ini lantai 2-nya sudah ada 2 kamar tidur anak plus 1 ruangan ngeplongnya kayak gini. Ini nggak ada sama sekali teman-teman karena ini adalah interior ya. Jadi kalian bisa bayangin ini bakalan ngeplong banget full. Ini adalah ruang keluarga kedua. Jadi kenapa dibikin ruang keluarga kedua? Karena umumnya kalau kita sudah naik ke kamar kita males turun, bener kan ya? Atau misalnya nih, aku ada satu bayangan buat teman-teman. Kalau pengen renov supaya ini jadi 1 kamar tidur besar ya. Di sini tetap aja ruang keluarga. Terus ini kan sudah ada sekat nih nanti teman-teman ya. Kalian bisa gunakan 1 ruangan ini sebagai kamar tidur anak. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen pakai tadi kamar utama di bawah orang tua, kita masih bisa pakai 1 kamar tidur utama di sebelah sini. Atau sebenarnya teman-teman ya, ini kan kalau disekat ukuran kamar tidur anaknya segede gini, menurut aku sih cukup banget ya. Nah di belakang sini ini sebenarnya masih atap doang teman-teman, padahal itu adalah atasnya dari kamar utama. Jadi maksud aku kalau teman-teman mau bikin kamar utama gedenya sama kayak tadi di lantai 1, itu tinggal dinaikin aja ya, terus dicor lagi atapnya supaya bisa jadi 1 kamar. Atau oke deh, nggak usah deh, ngapain itu kerjanya banyak. Nah ini aja deh, ini kamar tidur anak kan dibelah 2 nih teman-teman, ada 2, kalian bisa jebolin jadi 1, jadi 1 kamar utama, yang tadi kamar anak ruang kerjanya. Seru kan teman-teman ya. Jadi menurut aku layoutnya itu masih bisa diotak-atik, yang pasti semua anggota keluarga punya kamar yang bener-bener ngeplong dan besar gitu ya. Oke, ini kamar anak. Nih lihat ranjangnya ini ukuran 160 teman-teman. Mau 180 bisa, mau 200 bisa, betul ya. Di sini masih ada tempat buat lemari-lemari, meja belajar ya. Terus di sini adalah rak-rak buat mainan. Mungkin teman-teman kalau mau pasang TV ini pastinya bisa nempel kan. Yang meja sekarang memang udah simple kayak gini. Jaraknya masih cukup luas, jangan dikasih sofa lagi. Terus di sini adalah lemari pakaian. Nah, bisa muat 6 lemari pakaian. So, buat anak-anak memang udah pas banget. Nah, kita lihat sekarang kamar mandi anaknya. Sama teman-teman, semua pakai kohler ya. Nanti ini sudah termasuk, lemarinya belum. Di sini juga udah pakai kohler untuk klosetnya, plus sudah double shower, sudah include untuk finishing mozaiknya. Persis sama dengan kamar mandi yang ada di bawah. Kita lihat kamar tidur anak yang terakhir. Aku tuh baru notice ya teman-teman, ternyata ini floor to ceilingnya juga lumayan tinggi loh. Ini sudah ada kamar mandi, tapi kamar mandi karena finishingnya sama dengan yang tadi aku nggak masuk lagi. Di sini ada lemari pakaian 3 pintu, tapi menurut aku mau 4 mau 5 masih bisa karena ini mejanya lebar banget buat meja belajar anak, betul ya. Di sini dikasih sofa kecil buat duduk-duduk. Plus ini sudah ada balkon teman-teman, tadi lupa, balkonnya ini nyambung ya, jadi 2 kamar anak punya balkon. Kalau anaknya masih kecil banget mendingan ini dikunci aja karena dia bentuknya pintu bukan jendela geser. Oke, ini ranjangnya sama teman-teman, ukuran 160, kanan kiri masih ada nakas lebar teman-teman ya, jadi nakasnya nggak pas-pasan, berarti kalau mau diganti 180, 200 misalnya anaknya sudah remaja itu bisa banget.
That's why aku bilang kalau mau dijebol jadi satu kamar utama, ruang kerja jadi satu kamar anak, ini masih muat sekali. Atau mungkin keluarga besar, anaknya mungkin ada 3, teman-teman mau dikumpulin satu lantai, bisa banget ya kan? Yuk sekarang pengen tebak-tebakan harganya kira-kira berapa ya? Teman-teman, dengan luas tanah 312 kali 25, 2 kamar yang ada di lantai 1, layoutnya ngeplong banget, luas bangunannya 328 meter persegi. Rumah ini dipasarkan dengan harga 9,7 miliaran kalau pembayaran super cash keras teman-teman ya. Tapi kalau tunai keras 2,5 bulan harganya di 9,9 miliaran. Ingat ya teman-teman, tinggal 2 aja, Devi nggak bohong. Jadi kalau teman-teman tertarik sama rumah ini, bisa langsung janjian survei. Nomornya ada di bawah ini. Follow juga akun Instagram aku serta akun TikTok aku, karena di sana ada banyak sekali informasi properti lainnya. See you next video.